Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada hari ini kita pada materi yang tetap sama ya, di tema 7 ini, yaitu tentang pidato. Jadi kita sudah ada di subtema 3 pembelajaran 4 dan 5 yang kita pelajari. Anak-anakku semuanya, di dalam menyampaikan teks pidato dapat menggunakan berbagai metode ya. Ada metode teks dan juga ada metode hafalan. Nah, setelah menyusun kerangka teks, jadi ketika kita akan membuat pidato, maka yang pertama kita susun adalah kerangka teks pidato. Setelah kita susun kerangka teks pidato, kita baru bisa menyusun teks pidatonya. Nah, di dalam menyusun teks pidato perlu diperhatikan yaitu penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks pidato. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan pidato. Jadi topik pidato merupakan persoalan yang diangkat dalam pidato. Jadi apa yang akan disampaikan ya. Nah, topik yang akan disampaikan itu sedapat mungkin menarik perhatian dan para pendengar, sehingga tujuan pidato berkaitan dengan fungsi pidato yang disampaikan. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan atau materi pidato harus disesuaikan dengan topik pidato. Nah, bahan yang digunakan sebagai sumber atau dasar isi pidato seperti bahan bacaan, hasil wawancara atau pengamatan atau pengalaman orang berpidato. Nah, kita juga dapat mengumpulkan bahan pidato melalui buku, majalah atau narasumber yang bisa diwawancarai. Kemudian yang ketiga adalah membuat kerangka pidato. Fungsi dari kerangka pidato yaitu memudahkan dalam menyusun naskah pidato. Ya, jadi bahan-bahan yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan bahan tadi disusun sesuai dengan kerangka uraian. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi teks pidato. Jadi, ketika mengembangkan sebuah teks pidato atau sebuah kerangka pidato, maka gunakan kata-kata yang tepat dan efektif sehingga pendengar dapat mudah menangkap pesan dari pidato yang disampaikan. Oke, kemudian ya, pada halaman 53 di tema 7 itu terdapat teks pidato. Tugasmu adalah ya, kamu baca itu teks pidato ya. Kamu baca teks pidato dengan sebaik-baiknya ya. Perlu diingat nanti ketika membuat teks pidato itu bagaimana berpakaiannya, kemudian intonasi suaranya juga diperhatikan ya. Kemudian kalian buat atau kalian videokan, nanti kirimkan ke Bapak. Anak semuanya, menyampaikan teks pidato di hadapan orang banyak harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum berpidato ya, yaitu memahami dan menguasai materi pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, memperbanyak informasi dan pengetahuan berkaitan dengan materi. Yang ketiga, melakukan latihan meliputi pemilihan kosakata, penampilan, volume suara, intonasi, artikulasi, serta tempo dalam berbicara. Yang keempat adalah mempersiapkan diri secara baik maupun mental. Ini adalah hal yang perlu dipersiapkan sebelum berpidato. Nah, saat menyampaikan pidato di hadapan banyak orang, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pandanglah hadirin sebelum berpidato. Jadi ketika akan naik ke podium ya, sebelum mengucapkan salam dipandang sesaat, kemudian ucapkan salam. Nah, ini untuk apa? Ya, untuk menjalin suasana komunikasi. Jadi ketika kalian memandang para audiens ya, para audiens melihat yang akan berpidato, nah ini sebagai
awal untuk membangun komunikasi antara yang akan berpidato dengan para audiens. Kemudian pandanglah hadirin saat berpidato meskipun sesaat. Jadi ketika menyiapkan pidato meskipun sesaat, dipandang para hadirin. Kemudian sampaikan pidato sesuai dengan suasana atau isi pidato. Ya, gunakan irama penyampaian yang variatif agar tidak monoton dan menjenuhkan. Ya, upayakan agar sesuatu yang kita sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh hadirin. Kemudian bersikap sopan dan simpatik. Setelah mendengar orang lain menyampaikan teks pidato di hadapan banyak orang, tentu kita bisa memberikan tanggapan terhadap teks pidato yang disampaikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks pidato adalah yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan konsentrasi terhadap teks pidato yang disampaikan. Kemudian lakukan penilaian secara objektif. Berikan tanggapan dengan bahasa yang menarik dan komunikatif sehingga mudah dipahami. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menanggapi teks pidato. Kiranya itu materi kita pada hari ini ya. Nah, semuanya persiapkan. Ini sudah di bulan Februari ya. Sebentar lagi ini kita sudah mulai akan melaksanakan kegiatan pengambilan nilai ya sebagai penentuan syarat ijazah, mendapatkan ijazah. Bersihkan dengan badan baik-baik meskipun kita belajar di rumah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.